Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Novisari, Ardika Suci Maharani, Yuliana Arumningsi, Novita, dan Nelly Kurnia. Saya sendiri Rinda Warnita. Di sini kami akan membahas materi tentang persekutuan, pembentukan, operasi, dan perubahan kepentingan kepemilikan. Oke, simak ya presentasi kami, dan apabila teman-teman ada yang kurang paham, di sesi akhir teman-teman dapat memberikan pertanyaan. Saya Novita Sari akan menjelaskan tentang sifat persekutuan. Persekutuan memungkinkan suatu usaha bisnis bersama untuk membagi hasil investasi yang diperlukan serta resikonya. Persekutuan dapat ditemukan di berbagai bidang bisnis, terutama industri jasa, retail, operasi grosir, dan manufaktur, serta profesi terutama hukum, medis, dan akuntan publik. Yang kedua, karakteristik persekutuan. Persekutuan atau partnership didefinisikan sebagai asosiasi antara dua atau lebih orang yang menjalankan suatu bisnis guna mendapatkan laba sebagai pemilik bersama. Salah satu fitur hukum persekutuan adalah umur yang terbatas atau limited life. Menurut konsep hukum mutual agency, setiap sekutu merupakan agen bagi semua aktivitas persekutuan, dengan kekuasaan mengikat semua sekutu lainnya melalui tindakan yang mengatakan persekutuan. Yang ketiga, akta persekutuan. Perjanjian persekutuan atau partnership agreement secara tertulis merupakan praktik bisnis yang sehat. Perjanjian tersebut harus meliputi, yaitu yang pertama, jenis produk dan jasa yang akan disediakan dan detail tentang operasi bisnis lainnya. Yang kedua, hak dan tanggung jawab setiap sekutu dalam melaksanakan bisnis. Yang ketiga, investasi awal setiap sekutu. Yang keempat, kondisi investasi tambahan. Yang kelima, provisi penarikan aktiva. Yang keenam, perumusan pembagian laba dan rugi. Yang ketujuh, prosedur untuk membubarkan persekutuan. Yang keempat, ada pelaporan keuangan persekutuan. Laporan akuntansi persekutuan dirancang untuk memenuhi kebutuhan 3 kelompok pemakai, yaitu sekutu, kreditur, dan internal revenue service atau IRS atau Dirjen Pajak. Sekutu memerlukan informasi akuntansi untuk merencanakan dan mengendalikan aktiva serta aktivitas persekutuan dan untuk mengambil tindakan keputusan investasi pribadi berkenaan dengan investasi mereka dalam persekutuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Saya Ardika Suci Maharani. Pada malam ini akan melanjutkan materi dari rekan saya mengenai investasi awal dalam persekutuan, investasi non-kas, dan bonus atau goodwill dalam investasi. Nah, untuk investasi awal dalam persekutuan, semua properti yang dibawa ke dalam persekutuan atau diakuisisi oleh persekutuan merupakan properti persekutuan. Investasi awal dalam persekutuan akan dicatat pada akun modal yang diselenggarakan di tiap-tiap sekutu. Contohnya, jika Ashley dan Becker menginvestasikan sebesar $20.000 kepada persekutuan baru, maka investasi tersebut akan dicatat sebagai kas pada modal Ashley dan kas pada modal Becker sebesar masing-masing $20.000. Kemudian, untuk investasi non-kas. Nah, apabila properti selain kas diinvestasikan ke dalam persekutuan, maka properti non-kas tersebut akan dicatat pada nilai wajarnya ketika investasi tersebut dilakukan. Kemudian untuk goodwill atau bonus atas investasi awal. Nah, untuk bonus dan goodwill atas investasi awal ini, masalah penilaian akan muncul apabila persekutuan setuju menyangkut kepentingan modal relatif yang tidak sejalan dengan investasinya dalam aktiva yang dapat diidentifikasi. Materi selanjutnya tentang investasi tambahan dan penarikan. Perjanjian persekutuan ini harus menetapkan pedoman tentang investasi tambahan dan penarikan yang dilakukan setelah dimulainya operasi persekutuan tersebut. Nah, untuk yang kedua tentang penarikan, laba persekutuan adalah imbalan bisnis bagi para sekutu, sehingga sekutu tidak menerima gaji seperti layaknya karyawan yang lain. Penarikan ini disebut drawings. Penyisian penarikan drawings allowance atau penyisian gaji disebut salary allowance. Selanjutnya tentang pinjaman dan uang muka.
Nah, seorang sekutu ini dapat melakukan pinjaman pribadi dan persekutuan. Pinjaman persekutuan dan uang muka kepada setiap sekutu dianggap sebagai aktiva persekutuan tersebut. Nah, hal-hal yang berkenaan dengan pinjaman dan uang muka kepada atau dari sekutu harus dicakup dalam perjanjian persekutuannya. Selanjutnya tentang operasi persekutuan. Operasi persekutuan ini serupa dalam segala hal dengan bentuk organisasi lain yang beroperasi dalam lini bisnis yang sama. Kita asumsikan bahwa sekutu relief dan Yancy merupakan sekutu yang membagi laba dalam rasio 60:40. Data yang relevan dengan akun ekuitas persekutuan untuk tahun 2006. Ayat jurnal penutup untuk persekutuan tanggal 31 Desember 2006 yaitu ikhtisar pendapatan dan beban 34.500. Nah, untuk model reslift itu sendiri 20.700. Nah, model Yancy 13.800. Untuk membagi laba bersih tahun tersebut 60% untuk reslift dan Yancy-nya 40%. 31 Desember 2006 kemudian menutup untuk akun penarikan sekutu ke akun modal. Modal reslift 6.000 pada debit dan modal Yancy 9.000. Penarikan resliftnya 6.000 di kredit, kemudian penarikan Yancy 9.000 di debit. Tabel yang kedua, reslift dan Yancy laporan modal sekutu. Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2006. Nah, saldo modal per 1 Januari 2006, reslift memegang $40.000, kemudian Yancy memegang $35.000. Nah, ditambah lagi dengan investasi tambahan pada reslift 5.000, kemudian untuk dikurangi penarikan pada Yancy 3.000, lalu dikurangi penarikan masing-masing sekutu, reslift memegang 6.000, Yancy menarik 9.000. Nah, ditotalkan modal disetor bersih totalnya menjadi 62.000. Lalu ditambah lagi pada laba bersih tahun 2006, kita lihat pada ayat jurnal penutup yang sebelumnya, reslift memegang 20.700, kalau Yancy memegang 13.800. Dan kita totalkan saldo modal per 31 Desember 2006 menjadi 96.500. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya disampaikan teman saya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai perjanjian pembagian laba. Nah, di dalam suatu persekutuan pasti ada perjanjian pembagian laba yang diperoleh untuk masing-masing sekutu dengan jumlah tertentu. Biasanya pada awal pembentukan persekutuan sudah disepakati jumlah pembagian laba untuk masing-masing sekutu. Dan jika tidak ada perjanjian pembagian laba, maka laba persekutuan akan dibagi rata. Perjanjian pembagian laba tersebut juga berlaku bagi perjanjian pembagian rugi, kecuali dinyatakan sebaliknya di dalam perjanjian. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pertimbangan jasa dalam perjanjian pembagian laba atau rugi. Maksudnya di sini adalah kinerja para sekutu akan dipertimbangkan sesuai dengan yang sudah disepakati di dalam perjanjian. Selanjutnya ada penyisihan gaji dalam perjanjian pembagian laba. Penyisihan gaji digunakan untuk mengkompensasi perbedaan nilai wajar bakat sekutu. Jadi sebelum dilakukan pembagian laba, nilai dari laba bersih akan dikurangi dengan penyisihan gaji yang masing-masing sudah disepakati oleh para sekutu. Dan sisa dari penyisihan gaji tersebutlah yang akan dibagi rata kepada para sekutu. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nelly Kurnia. Saya akan menjelaskan presentasi selanjutnya, yaitu tentang modal sebagai faktor dalam perjanjian pembagian laba. Nah, laba yang dialokasikan dalam kaitannya dengan modal persekutuan. Contoh, persekutuan S dan Snoopy dibentuk pada tanggal 1 Januari 2006, di mana masing-masing sekutu menginvestasikan sebesar $20.000. Nah, perubahan akun selama tahun 2006 diiktisarkan sebagai berikut. Nah, kan saldo modal per 1 Januari 2006 masing-masing S dan Snoopy adalah $20.000. Pada tanggal 1 April, S menginvestasi sebesar 2.000, sedangkan Snoopy enggak. Nah, per 1 Juli, Snoopy menarik investasinya sebesar 5.000. 1 September, S menginvestasi sebesar 3.000, sedangkan Snoopy enggak. Nah, per 1 Oktober, penarikan sebesar 4.000 di pihak Snoopy. Investasi per 28 Desember, Snoopy itu sebesar 8.000. Nah, kalau untuk S kan dia investasi semua, jadi jumlahkan $20.000 tambah 2.000 tambah 3.000. Nah, saldo modal per 31 2006
S sebesar $25.000, sedangkan Shopee dia ada penarikan sebesar 9.000, 5.000 tambah 9.000 berarti 9.000, sedangkan investasi cuma 8.000. Nah, hasil modal per 31 Desember 2006 adalah Shopee sebesar $19.000. Nah, jumlah modal awal, akhir, dan rata Shopee untuk tahun 2006 adalah, kalau investasi awal kan tadi S dan Shopee sebesar 20, masing-masing 20, jadi totalnya adalah 40. Sedangkan investasi modal akhir tadi S sebesar 25, sedangkan Shopee adalah 19, totalnya adalah 44. Nah, untuk mencari rata-rata investasi awal dan akhir ditambahkan S jadi 20 tambah 25, berarti rata-ratanya ada 2,5. Sedangkan Shopee 20 tambah 19, berarti rata-rata 19,5. Nah, total investasi awal dan akhir adalah 40 tambah 44 dibagi 2, hasilnya adalah 42. Nah, misal diasumsikan laba bersih dialokasikan atas dasar saldo modal dan laba bersih tahun 2006 adalah $100.000. Alokasi laba persekutuan ke S dan Shopee menurut masing-masing dari 3 dasar modal adalah, kalau untuk awal tadi tinggal masukin aja, S kan sebesar diasumsikan $100.000 dikali 20 itu tadi $100.000 dikali 20 itu tadi investasi awalnya kan 20.000 dibagi 40 ada totalnya, hasilnya $50.000. Begitu juga dengan Shopee, asumsi kan $100.000 dikali 20, dia kosongnya tadi 20, investasi awal dibagi 40 totalnya, hasilnya 50.000. Nah, total labanya sama dengan 100.000. Nah, untuk saldo modal akhir bedanya tinggal masukin angka aja, 100.000 tetap investasi asumsinya dikali 25, pada yang terakhir S sebesar 25 dibagi 24, hasilnya $56. Sedangkan Shopee dia saldo akhirnya tadi 19 dibagi 44 totalnya, jadi 100.000 dikali 19 bagi 4, hasilnya 43.141,82. Nah, total labanya adalah 100.000. Begitu juga saldo modal rata-rata, asumsinya 100 dibagi 22,5, rata-rata tadi 22,5 dibagi total rata-ratanya adalah 42, hasilnya 53.571,43. Begitu juga dengan Shopee, hasilnya 46.428,57. Nah, total labanya adalah 100.000. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rinda Warnita. Saya akan melanjuti untuk menerangi materi yang berikutnya. Nah, di sini saya akan membahas tentang perubahan kepentingan persekutuan. Yang dimaksud di sini adalah entitas persekutuan akan bubar apabila ada sekutu baru yang masuk atau sekutu yang pensiun atau bakal ada yang meninggal dunia. Nah, pembubaran bukan berarti berhentinya operasi persekutuan. Pembubaran persekutuan atau partnership dissolution merupakan pembubaran hubungan antara sekutu karena ada salah satu yang berhenti, sehingga tidak lagi diasosiasikan dengan bekerja sama untuk selanjutnya, yang berbeda dengan berhentinya suatu bisnis. Jadi berhentinya bisnis dengan pembubaran persekutuan itu beda ya. Selanjutnya ada pengalihan kepentingan kepada pihak ketiga. Nah, yang dimaksud adanya pengalihan kepentingan kepada pihak ketiga ini adalah dengan adanya orang yang dapat menggantikan posisinya untuk melanjutkan kerjasama. Lalu, persekutuan tidak akan bubar apabila suatu sekutu mengalihkan kepentingannya dalam persekutuan kepada pihak ketiga, karena persekutuan semacam ini tidak dengan sendirinya mengubah hubungan para sekutu. Pengalihan semacam itu hanya memberikan kepada pihak penerima atau asigni untuk menerima pengalihan kepentingan sekutu dalam laba persekutuan di masa yang akan datang atau aktiva persekutuan yang jika terjadinya likuidasi.
Baiklah, sekian presentasi dari kami. Apa ada yang kurang paham dengan penjelasan materi yang kami sajikan? Teman-teman dapat bertanya, dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.